Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Richa Rohmani Adinding Tias MM, dosen Prodi S1 Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Latar belakang pendidikan saya adalah Dr. Gigi dengan gelar S1 Kedokteran Gigi dan profesi Dr. Gigi dari FKG Universitas Airlangga, serta S2 Magister Manajemen dari Universitas Islam Kediri. Dalam menjalankan tugas sebagai dosen, saya berkomitmen mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dan saling terintegrasi melalui kegiatan pendidikan sebanyak 50%, penelitian sebanyak 25%, dan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 25%. Hasil penelitian yang saya lakukan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran yang memperkaya proses pendidikan serta dasar penyusunan program pengabdian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Integrasi tersebut memungkinkan terwujudnya pembelajaran yang inovatif, penelitian yang relevan, dan pengabdian yang berdampak sehingga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemajuan keilmuan, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Metode pengajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL, di mana mahasiswa dibekali materi dan modul di setiap tatap muka, kemudian diberikan kasus berbentuk skenario untuk didiskusikan secara tutorial. Saya menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS dan modul pembelajaran secara sistematis, mulai dari perencanaan hingga evaluasi akhir yang seluruhnya dikelola melalui sistem online OASIS atau Online Administration School Information System. Materi pembelajaran diakses melalui Learning Management System atau LMS Moodle, sehingga mahasiswa dapat belajar fleksibel dimanapun dan kapanpun. Bidang ilmu yang saya ampu yaitu ilmu kesehatan gigi masyarakat dan pencegahan atau IKGMP, yaitu bidang dalam ilmu kedokteran gigi yang berfokus pada upaya pencegahan masalah kesehatan gigi dan mulut pada tingkat masyarakat yang cakupannya antara lain yaitu komunikasi kesehatan, promosi kesehatan gigi, pencegahan primer dan sekunder, literasi dan metodologi penelitian, serta manajemen praktek dokter gigi. IKGMP terdapat pada mata kuliah teori dan praktek lapangan mahasiswa S1 dan profesi kedokteran gigi, yaitu mata kuliah IKGM 2, Skill Lab KTI yang diajarkan pada mahasiswa S1, serta praktek lapangan kepaniteraan IKGM untuk mahasiswa profesi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah IKGM 2 yang diberikan pada mahasiswa semester 5 dengan bobot 5 SKS. Deskripsi IKGM 2 adalah mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa tentang mengelola dan menyelesaikan masalah kesehatan gigi dan mulut berdasarkan data epidemiologi, statistik, dan memahami tentang manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta memahami pengelolaan limbah medis. Capaian pembelajaran ditetapkan berdasarkan KKNI dan Standar Kompetensi Dokter Gigi atau SKDGI yang meliputi mahasiswa mampu menguasai konsep manajemen dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara mendalam. Mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi program kesehatan gigi dan mulut berbasis prinsip promosi kesehatan, perilaku kesehatan, dan pendekatan preventif. Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya komunikasi efektif dan peran serta lintas sektor dalam upaya peningkatan pelayanan praktik kedokteran gigi. Mahasiswa mampu menguasai konsep perencanaan praktik kedokteran gigi secara mendalam. Mahasiswa mampu menguasai konsep pemantauan dan evaluasi praktek kedokteran gigi secara mendalam. Mahasiswa mampu menguasai prinsip teknologi informasi untuk penelusuran informasi dan sumber belajar di bidang kesehatan gigi masyarakat. Sumber belajar yang saya gunakan berasal dari pustaka utama jurnal, textbook, maupun sumber lain yang relevan yang terkait dengan manajemen kesehatan masyarakat dan manajemen praktek dokter gigi. Metode pembelajaran yang digunakan adalah kasus atau masalah atau problem based learning. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengacu pada skenario masalah yang memuat trigger atau pemicu melalui sebuah diskusi tutorial. Pengembangan informasi berikutnya diperoleh dari kuliah pakar dan belajar mandiri. Pelaksanaan diskusi dalam bentuk tutorial dilakukan untuk mendiskusikan problem yang diberikan.
Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil, setiap kelompok terdiri dari 10 sampai 13 orang mahasiswa yang dibimbing oleh seorang tutor sebagai fasilitator. Pelaksanaan perkuliahan dengan menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery Interactive Assessment, di mana delivery dilakukan dengan memberikan modul dan kuliah pakar sebelum melakukan diskusi tutorial berbasis skenario. Modul berisi tentang gambaran umum mata kuliah, area kompetensi tujuan, metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran melalui persentase penilaian, dan materi yang berhubungan dengan pembelajaran tersebut. Interaktif dilakukan melalui tanya jawab saat perkuliahan dan diskusi tutorial melalui kelompok kecil untuk memecahkan kasus skenario yang diberikan sehingga dapat diketahui apakah mahasiswa telah memahami materi yang telah disampaikan. Asesmen terdiri dari beberapa komponen, yaitu ujian akhir blok sebanyak 30% yang diambil dari skenario dan kuliah pakar dalam bentuk multiple question choice. Lalu tutorial sebanyak 50% dengan penilaian kehadiran, aktivitas identifikasi masalah, interaksi, dan penyampaian referensi. Yang selanjutnya evaluasi tes akhir tutorial sebanyak 10% dan tugas mandiri sebanyak 10% yang dikumpulkan melalui Moodle. Selain itu, pada saat kuliah pakar juga dilakukan tanya jawab dengan tujuan untuk mengevaluasi keberhasilan penyampaian materi yang diberikan. Jika terdapat mahasiswa yang kurang memahami materi, penjelasan ulang dilakukan baik di kelas maupun melalui media daring seperti Zoom atau Google Meet. Semua penilaian diinput ke Moodle dan tersinkronisasi dengan sistem administrasi akademik OASIS untuk memudahkan monitoring dan evaluasi hasil belajar mahasiswa secara menyeluruh. Berikut kami tampilkan video pembelajaran mata kuliah IKGM 2. Demikian video pembelajaran mata kuliah IKGM 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.